Perkenalkan, nama saya Gerald. Saya sekarang kelas 10 dan saya bersekolah di SMA Iman Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permintaan. Sebelum masuk ke dalam materinya, pasti dari setiap kalian pernah pergi ke pusat perbelanjaan maupun mall dan kalian melihat banyak barang-barang seperti smartphone, laptop, baju, tas, celana, dan lain-lain yang dijual. Dan tentunya sedikit banyak kalian menginginkannya. Tetapi satu sisi lain, kalian tidak memiliki uang untuk membeli barang tersebut. Nah, apakah contoh tersebut merupakan contoh dari permintaan? Sebelum saya menjawabnya, mari kita masuk ke dalam pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, jadi dapat terjawab dari contoh yang sebelumnya, hal tersebut bukan merupakan permintaan, karena keinginannya tidak disertai dengan kemampuan untuk membeli barang dan jasa. Lalu selanjutnya ada 3 hal yang berkaitan dengan konsep permintaan. Yaitu yang pertama ada kuantitas yang diminta merupakan kuantitas yang diinginkan. Hal ini menunjukkan berapa banyak barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen berdasarkan harga barang lain, pendapatan, dan selera. Yang kedua, ada keinginan konsumen tersebut yang disertai oleh kemampuan serta kesediaan untuk membeli. Dan yang ketiga, kuantitas yang diminta dinyatakan dalam satuan waktu. Contohnya ada misal di kuantitas smartphone yang dimiliki di Kota Karawang adalah 1000 unit. Maka harus jelas apakah 1000 unit tersebut dalam satuan hari, bulan, ataupun tahun. Jika 1000 unit dalam per hari itu merupakan angka yang sangat fantastis. Beda apabila dikatakan dalam satuan tahun. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama, ada harga barang substitusi dan barang komplementer. Ada contohnya, ketika harga beras naik, maka konsumen akan mengurangi pembelian beras dan akan beralih kepada singkong karena singkong dapat menggantikan beras sebagai makanan pokok. Lalu apabila harga bensin naik, maka permintaan terhadap motor juga menurun. Lalu ada jumlah pendapatan. Jika pendapatan konsumen meningkat, pada umumnya mereka akan meningkatkan konsumsi mereka terhadap barang dan jasa yang mereka inginkan. Juga sebaliknya, ketika pendapatan mereka sedang menurun, mereka akan mengurangi konsumsi terhadap barang dan jasa yang mereka inginkan. Selanjutnya, ada jumlah dan karakteristik penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula permintaan terhadap barang dan jasa. Lalu struktur usia penduduk juga akan mempengaruhi pola permintaan terhadap barang dan jasa tertentu. Contohnya, apabila jumlah bayi meningkat pada suatu daerah, maka ini akan mempengaruhi permintaan terhadap barang-barang dan jasa yang dibutuhkan oleh bayi. Contohnya, ada bubur bayi, ada susu, mungkin pakaian bayi, maupun dokter anak. Lalu faktor yang keempat, ada perubahan tradisi, mode, dan selera masyarakat. Selera yang berubah dapat mengakibatkan perubahan permintaan. Contohnya, pada zaman dahulu, anak-anak pada umumnya suka bermain di luar rumah.
seperti bermain bola, bermain engklek, dan lain-lain. Tetapi karena berkembangnya zaman, mereka sudah tidak suka lagi bermain di luar rumah dan lebih memilih bermain di dalam rumah, ya seperti bermain gadget. Dan faktor selanjutnya adalah perkiraan dan harapan masyarakat. Ketika pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang lalu, banyak masyarakat yang khawatir akan barang-barang seperti masker, vitamin, maupun hand sanitizer akan menjadi langka. Sehingga mereka membeli dan menimbun barang tersebut. Dan secara langsung mempengaruhi permintaan terhadap barang-barang tersebut. Selanjutnya ada hari raya keagamaan. Biasanya pada hari raya keagamaan, permintaan terhadap barang dan jasa tertentu akan meningkat. Contohnya, pada hari raya Paskah, permintaan terhadap telur asin akan meningkat. Lalu pada hari raya Natal, biasanya permintaan terhadap pohon Natal, kue-kue Natal, maupun souvenir-souvenir Natal akan meningkat. Untuk faktor yang selanjutnya ada kondisi sosial dan ekonomi. Contoh, pada saat pandemi COVID-19, masyarakat mulai mengurangi kegiatan di luar rumah, sehingga tempat-tempat seperti pusat pembelanjaan dan restoran menjadi sepi karena tidak ada masyarakat yang pergi keluar rumah. Dan yang terakhir ada hukum permintaan yang berbunyi sebagai berikut. Jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Sekian presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang melalui PowerPoint saya. Semoga presentasi ini dapat membantu kalian untuk mengerti lebih lanjut mengenai permintaan. Sekian dari saya, terima kasih.